doa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, yang setiap hari selalu menggembalakan kami dengan baik Tuhan. Kami di tempat ini bisa belajar memuji Tuhan, belajar mendengar Tuhan, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Bapak, sebentar kami tidak mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang bekerja melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, siap untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terpujilah buat nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan. Dan kalau ada kuasa-kuasa gelap, kuasa yang akan mengganggu kita, sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami hendak menghancurkan penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar roh jahat yang akan mengganggu ibadah di doa pagi. Khususkan untuk doa pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah satu persatu anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan. Berilah kami sejahtera, kekuatan, saling mengasihi Tuhan. Terpujilah buat nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya agak berat firman ini. Ya, bukan bahasanya yang berat, tapi maksudnya berat itu orang bisa tersinggung. Tapi biar bagaimanapun ini firman. Ya, karena memang firman Tuhan sifatnya menegur. Benar ya, Bapak Ibu ya? Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dia katakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ia ku hajar. Terus dia berkata, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini memang sifat firman. Jadi bentuk kasihnya beda ya, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi sesama, tentu kita memberikan perhatian. Tapi kalau Tuhan mengasihi kita, dia tegur kita. Maka dari itu sekali lagi saya mohon maaf kalau sampai firman Tuhan pagi hari ini benar-benar membuat kita tersinggung, tapi belajarlah, ini firman Tuhan menegur kita. Ya, jangan sampai Tuhan sendiri yang menegur, itu berabe. Lebih baik firman Tuhan bukan Tuhan yang menegur, tapi firman yang menegur. Ya, mudah-mudahan setiap firman yang saya sampaikan pagi hari ini boleh benar-benar membawa setiap kita, termasuk saya, bertobat. Ya, karena firman Tuhan akan menegur kita pada pagi hari ini, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu yang paling penting begini Bapak Ibu, punyalah dasar ini penting, dasar kebenaran yang kuat. Karena di dalam kitab Mazmur, coba kita lihat kitab Mazmur 11 ayat 3. Kitab Mazmur pasal 11 ayat yang ketiga mengatakan demikian, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang benar sekalipun kalau dasarnya nggak kuat, pasti jatuh. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Sekali lagi, bukan karena dia benar atau tidak, tapi punya dasar. Coba Bapak Ibu perhatikan kembali dalam kitab Mazmur 11 tadi ayat yang ketiga mengatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Orang benar pun kalau dasarnya nggak kuat pasti runtuh. Bapak Ibu mengerti berbicara dasar. Dasar itu ibarat kita membangun rumah. Apa dulu yang kita buat? Genteng dulu. Pondasi, betul. Nah ini dasar. Dasarnya ini adalah apa? Pondasinya harus kuat. Pondasinya harus kokoh. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kalau di dalam kerohanian, pondasinya itu adalah iman. Iman kebenarannya ini harus teguh. Ya. Iman kebenarannya ini harus kokoh, harus kuat. Sebab kalau iman kita tidak dibangun dari pengajaran yang tepat, pengajaran yang benar, pasti suatu saat akan jatuh. Itu sudah jelas Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya beri contoh begini Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Contoh, banyak sekarang rumah tangga. Ya, rumah tangga sekarang ini tampak luarnya baik, tampak luarnya damai, tapi sebenarnya hancur dalamnya. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kehancuran rumah tangga yang paling harmonis. Wah, ini ada istilah baru. Ya, istilah baru apa? Rumah tangga hancur tapi harmonis. Lucu kan Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kehancuran rumah tangga yang paling harmonis itu artinya apa? Tampaknya harmonis,
tampak luarnya harmonis, tapi dalamnya serakah. Makanya keras sekali firman Tuhan pagi hari ini. Maka dari itu sebelum saya seberangkan, saya minta maaf terlebih dahulu ya, supaya jangan sampai kita tersinggung. Gak apa-apa, karena firman ini juga buat saya, betul ya Bapak Ibu ya. Bukan juga untuk Bapak Ibu, tapi terutama juga buat saya, karena saya yang menyampaikan firman ya Bapak Ibu. Dan mengenai rumah tangga tadi sebenarnya itu sudah viral. Sebab masalahnya apa? Bukan karena keuangan mereka yang tidak cukup, tapi masalahnya apa? Karena mereka tidak mau mencukupkan diri. Makanya penting ada rasa cukup dalam ibadah. Dalam semua aspek dalam rumah tangga penting adanya cukup. Makanya banyak terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Karena apa? Serakah. Bahaya sekali Bapak Ibu. Kalau kita tidak belajar mulai sekarang ini, tidak mau belajar untuk mencukupkan diri, maka jangan heran Bapak Ibu. Banyak orang serakah, menghalalkan semua cara untuk meraup apa? Keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara motivasi yang salah. Coba kita belajar Bapak Ibu pagi hari ini ya. Kita mau belajar dari 1 Timotius. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 6 ya. Tema saya pagi hari ini adalah mengapa kita harus menjauhi keserakahan. Itu tema saya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dan ayat ini sebenarnya sebuah peringatan. Kalau nanti Bapak Ibu baca ayat ini sampai tuntas, dan mungkin saya akan coba sedikit mempelajari ayat per ayat supaya Bapak Ibu dengan jelas dari ayat ini menegur kita. Coba kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Sebelum kita baca ayat ini Bapak Ibu, ya terlebih dahulu begini ya. Apa sih definisinya serakah? Sekali lagi, apa sih definisinya serakah? Ini yang perlu Bapak Ibu tahu dulu, supaya nanti Bapak Ibu bisa mempunyai perspektif yang sama untuk memahami apa itu serakah. Bapak Ibu, saya beri penjelasan dulu. Serakah itu selalu ingin memiliki lebih dari yang dimiliki. Itu serakah. Jadi sekali lagi saya memberitahu, serakah itu artinya apa? Selalu ingin memiliki lebih dari yang dimiliki. Itu serakah. Seperti tamak ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Seperti rakus. Ya, jadi contoh begini, meskipun sudah kaya, kalau ada peluang dia tega mengambilnya. Itu, biarpun sesungguhnya bukan haknya 100%, bukan haknya 100%. Nah, ini serakah. Ini juga bisa disebut sebagai tamak, greedy. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan begini, waspadalah terhadap segala bentuk keserakahan, ketamakan. Karena serakah itu tidak akan pernah puas, biarpun dia sudah sukses. Nggak pernah puas. Serakah itu tidak akan pernah puas. Jadi simpelnya begini Bapak Ibu, dia mau memiliki lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Makanya serakah atau tamak itu Bapak Ibu merupakan kesukaan dari orang yang jahat. Maksudnya jahat di hadapan Tuhan, jahat di pemandangan Tuhan, juga jahat di pemandangan manusia. Itu serakah. Karena serakah itu apa? Menghalalkan segala cara, bahkan merugikan orang lain. Itulah serakah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ketiga terlebih dahulu ya. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik ya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Coba kita pelajari di sini dulu Bapak Ibu. Kita berhenti di sini Bapak Ibu. Perhatikan begini. Saya memberi gambaran itu begini Bapak Ibu. Ayat ini sebenarnya ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan oleh Timotius. Dia sebagai gembala yang muda di Efesus. Tujuannya apa? Paulus ini mengingatkan Timotius. Tujuannya begini, untuk menjaga jemaat di Efesus. Sama dengan saya dengan Bapak Ibu. Semua rahasia kebenaran firman Allah dibukakan untuk apa? Menjaga jemaat GBT Kristus hidup. Ya, saya garis bawahi Bapak Ibu kalau saya pelajari, mungkin di jemaat Efesus itu sudah mulai tercemar dengan ajaran sesat. Makanya Rasul Paulus kemudian menaruh Timotius, gembala yang masih muda ini, memimpin di sana, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab begini, berkali-kali saya katakan, ketika kita menerima ajaran sesat, kalau kita tidak segera bertindak tegas,
atau menolaknya, perhatikan, kesesatan itu akan membuai bukan hanya di pikiran saja, tapi membuai di tindakan. Akan terus berlanjut kepada perbuatan. Itu hati-hati, pengajaran yang sesat. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, di gereja ini selalu yang menjadi utama dan terutama adalah pengajaran yang sehat. Karena pengajaran yang sehat itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, percaya akan mengajak kita, akan menuntut terus hidup kita untuk apa? Melakukan tindakan perbuatan yang benar. Itu ajaran yang benar. Tapi kita pelajari pada pagi hari ini, pegang ini baik-baik. Ajaran yang sesat ini berbahaya. Ajaran yang sesat ini tidak akan pernah berhenti hanya di pikiran saja, tetapi akan terus berlanjut kepada tindakan atau perbuatan kita. Dan itu sangat mempengaruhi kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lanjutkan ayat 4 dan ayat yang kelima, coba lanjutkan, saya bacakan. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersifat lidah, yang menyebabkan apa Bapak Ibu? Dengki, citra, fitnah, curiga. Ini penyakitnya. Berlagak tahu. Penyakitnya adalah mencari-cari soal, bersilat lidah. Seolah-olah, kan saya pernah katakan di hari Minggu Bapak Ibu, orang itu paling senang kalau bisa kita yang menentukan, engkau dosa, engkau masuk neraka. Itu paling senang kalau kita yang menentukan. Padahal Bapak Ibu, soal masuk neraka, soal dosa, semua ada di tangan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu dikasih Tuhan? Bukan kita yang menentukan. Tapi coba perhatikan baik-baik, firman Tuhan dengan tegas dikatakan, penyakitnya ialah mencari-cari soal, bersilat lidah, ya bersilat kata, yang menyebabkan apa? Dengki, citra, fitnah, curiga. Ayat 5, percekcokan. Ini Bapak Ibu, ini salah satu ciri-cirinya pengajaran yang sesat. Orang-orang yang sesat itu ini, ciri-cirinya apa? Suka cekcok antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran yang sehat dan yang kehilangan apa? Kebenaran. Dan ini tidak enaknya Bapak Ibu. Ini tidak enaknya. Perlu garis bawahi teks selanjutnya. Dikatakan apa? Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah ini repotnya. Ya, jelas tak? Ini Alkitab loh Bapak Ibu ya. Perhatikan di sini, dengki, percitraan, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan. Jadi kesimpulan saya begini Bapak Ibu. Begitu saya tercemar dengan ajaran sesat, maka bukan hanya pikiran saya saja yang menjadi sesat. Tetapi pada akhirnya Pak, perbuatan kita pun juga akan menjadi perbuatan yang jahat di pemandangan Tuhan. Ajaran yang kita pegang akan mempengaruhi apa? Perilaku kita. Makanya hati-hati dengan pengajaran. Nah, Bapak Ibu, garis bawahi di teks terakhir, bagian terakhir, dikatakan apa? Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah ini repotnya. Berkali-kali saya katakan dalam mimbar, hati-hati. Kekristenan kalau berangkatnya dengan berkat, itu berarti dia mengira setiap kali ke ibadah itu suatu keuntungan. Hati-hati. Kekristenan kalau berangkatnya dengan berkat itu berisiko tinggi. Ini bahayanya pengajaran. Kalau gereja sudah menjadi kebiasaan mengajar bahwa mencari Yesus itu sumber keuntungan dan tidak segera diarahkan, percaya, ini akan menjadi sebuah karakter gereja tersebut. Bahaya. Menjadi karakter. Gereja menjadi tempat mencari sesuap nasi segenggam berlian. Menjadi sebuah bisnis. Makanya tidak heran ada orang Cina berkata, bisnisnya orang Kristen itu apa? Co Yesus. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau beribadah yang dicari keuntungan. Padahal sebenarnya bukan begitu. Saya pernah tekankan di sini. Ingat baik-baik, saya pernah berkata begini. Waktu kita beribadah berarti kita mencari Yesus. Betul ya Bapak Ibu? Waktu kita beribadah mencari Yesus, apa yang kita dapatkan? Seharusnya yang kita dapatkan Yesus. Betul Bapak Ibu? Karena kita mencari Yesus, pasti kita mendapatkan Yesus. Ini yang benar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu datang beribadah kepada Tuhan
menyembah Tuhan di tempat ini bukan mencari keuntungan, tapi kita menyembah Dia karena kita ingin serupa dengan Dia. Ini yang penting. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6, coba kita lihat. Rasul Paulus mengatakan apa Bapak Ibu? Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Coba Bapak Ibu, ini yang penting dalam beribadah. Ada rasa cukup. Karena rasa cukup ini memberikan keuntungan yang besar. Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan. Kita harus punya pola pikir yang benar. Kita harus mempunyai pengajaran yang benar. Karena pengajaran yang benar mengajarkan datang ibadah bukan untuk mendapatkan keuntungan. Betul ya? Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan. Tidak boleh punya pikiran seperti itu. Yang benar itu adalah apa? Ibadah itu sendiri adalah sebuah keuntungan buat kita, bukan untuk cari untung, bukan. Tapi percayalah Bapak Ibu datang sendiri ibadah pagi hari ini mencari Yesus, itu adalah keuntungan yang besar. Untuk apa? Mendapatkan Yesus. Ibadah itu sendiri sudah sebuah keuntungan, apalagi ditambah rasa cukup, maka hasilnya kita akan memperoleh keuntungan yang lebih baik lagi. Ini firman Tuhan luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan kita untuk menjauhi keserakahan, menjauhi ketamakan. Maka dari itu pagi hari ini Bapak Ibu, ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan. Ya, kebenaran yang pertama, kenapa kita harus menjauhi keserakahan? Perhatikan ini baik-baik, karena kita tidak akan pernah bisa membawanya saat kita mati. Betul? Tidak akan bisa. Simple Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Semua orang tahu, prinsipnya universal. Simple sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau mau dibahasakan dalam sebuah prinsip yang kekal, bunyinya begini: nothing in, nothing out. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Betul? Begitu juga waktu kita kembali, kita tidak akan membawa apa-apa. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, kita datang dengan telanjang, pulangnya juga sama. Betul ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya? Jadi kita tidak akan membawa apa-apa. Lalu pulang pun kita juga tidak membawa apa-apa. Maka dari itu coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Timotius di ayat yang ke-7. Tetap 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Coba perhatikan. Bisa minta tolong dibacakan hambanya Bapak Susmani. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. Ya. Bunyinya. Sebab itu kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Coba Bapak Ibu, di kitab Ayub pun juga mengatakan hal yang sama. Coba buka Ayub 1:21. Tolong bacakan kembali hambanya Bapak Susmani. Ayub 1 ayat 21. Ini yang harus kita ingat. Ya. Ayat yang ke-21. Ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Coba Bapak Tuhan Ibu. yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Coba. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Jadi tidak membawa apa-apa. Ini yang harus kita ingat. Kenapa kita harus menjauhi keserakahan? Ini yang harus kita ingat. Di dalam pengkhotbah pun juga mengatakan hal yang sama. Nothing in, nothing out. Saat datang tidak membawa apa-apa, saat kita meninggalkannya pun juga tidak akan membawa apa-apa. Lalu coba Bapak Ibu perhatikan, ada satu ayat lagi dalam kitab Mazmur. Mazmur 49 ayat 17 dan 18. Sekali lagi bisa dibacakan oleh hambanya. Ya, Mazmur 49 ayat 17 dan 18. Mazmur 49 ayat 17 dan 18. Ya. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Ya. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawa serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Coba. Wah, tegas sekali ayatnya. Ya. Ayat 18-nya sekali lagi saya bacakan. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta, bahkan kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Wah, ngeri
Ada seorang penulis bernama Sir Fred Kettelhout. Dia berkata begini, Bapak Ibu kasih Tuhan, keserakahan itu sebenarnya sumbernya dari kepercayaan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Lalu kita mengejar apa yang kita dapat. Dan setelah kita dapatkan Bapak Ibu, lalu kita pegang erat-erat. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan. Ini repotnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan keserakahan. Karena ingat, Tuhan tidak menciptakan kita hidup selama-lamanya di bumi. Amin Bapak Ibu ya. Tidak. Hidup kekal kita hanya di surga. Dan keserakahan tidak akan bisa sampai ke surga. Tapi keserakahan mengantar kita hidup kekal di neraka. Hati-hati Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah ingin supaya kita belajar hidup cukup bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena kekayaan kita di bumi ini tidak akan tergantikan dan bahkan tidak berdampak dengan kekayaan yang kekal di surga. Amin ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu kebenaran yang pertama. Kita lihat sekarang kebenaran yang kedua. Tadi saya sudah katakan bahwa kita datang dengan telanjang, kita pulang pun juga dengan telanjang. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, seberapa banyak untuk hidup cukup? Nah, ini kan satu pertanyaan. Ya, ada banyak orang kaya pun bilang hidup cukup. Tapi coba kita belajar. Seberapa banyak untuk kita bisa hidup cukup? Ini pertanyaan yang sulit. Bahkan ini boleh saya katakan satu pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Seberapa begini Bapak Ibu? Jawabannya begini. Seberapa banyak hidup cukup ini? Nah, ternyata jawabannya simpel. Seberapa banyak hidup cukup ini? Ya begini, apa yang kita punya itu cukup. Ini yang penting. Bukan terus kita kejar. Nanti ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Hidup cukup itu waktu kita apa yang kita punya itu cukup. Coba kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 8. Coba perhatikan ayat ini. Tolong Pak Mani bacakan. Coba. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Loh, coba Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, waduh kok cuma makanan dan pakaian saja gak cukup. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa ayat ini gak kurang kan? Kok nggak ada rumah di situ? Ya, padahal sekarang ini orang banyak bilang begini, punya rumah sudah cukup. Kok ternyata firman Tuhan bilang makanan dengan pakaian tok, rumahnya di mana? Nah, ini yang saya mau jelaskan, biar Bapak Ibu tahu ya. Perhatikan ini baik-baik. Kata pakaian itu di dalam bahasa Yunaninya itu skepasma. Skepasma itu artinya covering. Tahu covering ya? Covering itu penutup, pelindung. Covering itu pelindung Bapak Ibu. Nah, jadi kalau bicara rumah itu sudah termasuk di pakaian. Paham ya Bapak Ibu? Ini bagus. Enak dahsyat firman Tuhan. Saya pelajari ngerti saya. Berarti pakaian itu bahasa Yunaninya covering, skepasma. Ada covering, ada penutupnya, pelindungnya. Jadi kalau firman Tuhan berkata pakaian itu juga mencakup rumah. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus mengajar mengenai kekhawatiran, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Nggak ada rumahnya di sana. Karena berbicara pakai itu sudah rumah. Dan satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, perhatikan ini begini Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita punya sekarang, itu juga tidak akan pernah puas dengan apa yang kita punya kelak. Makanya punyailah rasa cukup. Bahkan firman Tuhan tadi dikatakan apa? Makanan bukan sama minuman, tapi makanan dan pakaian cukuplah. Pakaian itu sudah meliputi penutup, pelindung. Maksudnya apa? Rumah. Makanya Bapak Ibu di GBT ini luar biasa. Bapak Ibu dibukanya supaya Bapak Ibu paham. Maka dari itu pentingnya untuk kita punya merasa cukup di dalam hidup ini. Kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita punya, atau tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita punya, perhatikan ini baik-baik. Begitu juga nanti kita tidak akan pernah puas apa yang kita punya kelak nantinya. Tidak pernah rasa cukup. Surga pun tidak akan merasa cukup. Makanya orang yang tidak pernah merasa cukup itu berbahaya. Endingnya kita bisa serakah.
Kita perlu mensyukuri semua berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Itu saja sudah cukup. Karena saya punya pikiran begini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, biarpun Tuhan katakan itu cukup, itu sebenarnya lebih dari cukup. Karena cukupnya Tuhan itu melimpah-limpah cukupnya kita. Itu dahsyat. Nah sekarang kita belajar kebenaran yang ketiga. Ya, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ini kebenaran yang ketiga, ya, yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Keserakahan ini akan mendatangkan apa? Petaka. Coba kita lihat. Ya, 1 Timotius 6 ayat 9. Tolong baca kelima. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang membawa saya ulangi. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Ya. ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Awalnya dari mana? Ingin kaya. Coba, apa akibatnya ingin kaya? Orang kalau sudah serakah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Rambu-rambu moral diabaikan. Lalu akhirnya apa? Jatuh ke dalam. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dua istilah yang digunakan Paulus di sini, keruntuhan dan kebinasaan. Wih, ngeri. Coba, keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu tahu keruntuhan itu apa? Keruntuhan itu berbicara kejatuhan moral. Keruntuhan itu kejatuhan moral. Orang kalau sudah serakah, Bapak Ibu, dia sudah kaya nih, ya, tapi dia ingin kaya lagi. Bahkan memposisikan dirinya pada posisi yang berbahaya. Rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Jadi orang yang kaya ingin kaya, hati-hati, ujungnya apa nanti? Keruntuhan. Moralitasnya hancur, ambruk. Integritasnya menguap. Dan pada akhirnya apa? Jangan lupa, endingnya apa? Kebinasaan. Ingat ini baik-baik. Maka dari itu dari awal saya sudah bilang, lebih baik kita ditegur oleh firman Tuhan daripada ditegur Tuhan langsung. Ya Bapak Ibu, lebih berat. Ini baiknya firman. Firman ini menyadarkan kita, hati-hati, jangan lupa, hati-hati. Orang yang tetap ingin kaya, ambisi ingin kaya, hati-hati. Pada akhirnya kita akan jatuh. Dan bukan cuma jatuh saja, endingnya jangan lupa, kebinasaan. Ini firman. Tidak ada alasan. Kata kebinasaan itu merujuk kepada apa? Kematian. Artinya apa? Terpisah kita dengan Allah selama-lamanya. Ini berbahaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kita lihat ayat selanjutnya, ayat 10. Tidak berhenti di situ loh Bapak Ibu. Lalu diselanjutkan. Nah ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dulu Ayat baca yang ke-10. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Bahwa akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Yang salah bukan uangnya. Ingat baik-baik. Tapi cinta uang inilah yang salah. Amin. Ya Bapak Ibu ya, dikatakan apa? Cinta uang. Uangnya nggak salah. Uangnya nggak salah karena uang itu juga dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Tapi yang berbahaya adalah apa? Cinta uang itulah yang salah. Dan di situ dikatakan akar segala kejahatan. Ingat, akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. John Piper mengatakan begini Bapak Ibu. Jika Anda mencintai uang, Anda tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak mengabdi kepada Tuhan, maka semua yang kita lakukan, baik ibadah, baik doa, itu adalah sesuatu yang jahat. Ngeri. Makanya mohon maaf sebelumnya, firman Tuhan pagi hari ini kan tadi saya sebelumnya sudah katakan, firman Tuhan berat sekali pagi hari ini. Karena apa? Benar-benar yang membuat kita nanti bisa tersinggung. Tapi mau tidak mau ini firman. Betul ya Bapak Ibu? Saya bukan buatan saya, Alkitab saya dengan Bapak Ibu sama.
Makanya tadi saya minta tolong hambanya membaca supaya sama. Jangan sampai nanti disangkanya, oh ini ayat-ayat yang aplikasi saya. Tidak sama sekali. Ini firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, hati-hati. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ada perkataan yang bunyinya begini. Love of money is about worship. Artinya apa? Cinta akan uang itu engkau sedang menyembah di sana. Kelihatannya menyembah Tuhan. Tapi sebenarnya karena kita cinta akan uang, maka sebenarnya kita bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah uang di sana. Hati-hati. Bahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang cinta uang itu, Allah yang ada di dalam hatinya, tata Allah yang ada di dalam hatinya, digeser, diganti dengan duit, diganti dengan uang. Makanya Bapak Ibu, Rasul Paulus katakan agar kejahatan adalah cinta uang. Hati-hati. Maaf sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, karena saya percaya pagi hari ini yang hadir orang-orang yang dicintai Tuhan. Ya, kita ini dikasih Tuhan. Enggak apa-apa ya, firman Tuhan menegur. Siapanya dicintai Tuhan, dikasih Tuhan. Makanya ditegur pagi hari ini ya. Kita semua yang hadir, kita ditegur. Ada satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Begini, orang kalau sudah cinta apa saja, perhatikan baik-baik, dia akan melakukan demi mendapatkan yang dia cintai. Ini berbahaya. Lebih baik kita cinta dengan Tuhan. Kita akan berusaha melakukan untuk mendapatkan Tuhan karena Dia yang aku cinta. Ini penting. Tapi kalau kita mencintai sesuatu, hati-hati. Kita akan terus melakukan demi mendapatkan yang Dia cintai. Makanya cinta itu berbahaya. Kalau cinta kita benar kepada Tuhan, no problem. Tapi yang kita takuti cinta akan uang. Ini berbahaya. Karena tadi saya sudah katakan, orang yang cinta akan uang, dia akan terus melakukan demi mendapatkan yang dia cintai. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Wah, ini pemahaman yang luar biasa. Itulah kekuatan cinta. Semua bisa diabaikan demi cinta. Coba perhatikan. Anak muda sampai mempunyai istilah begini, cinta itu buta. Betul ya Bapak Ibu ya? Anak muda kalau pacaran, oh cinta itu buta. Apa saja ditabrak sama dia. Karena apa? Dia berusaha untuk melakukan apa yang dia cintai supaya dia dapatkan. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan selalu mengatakan, jangan kamu menjadi hamba uang. Jangan kamu mencintai uang. Sebab cinta uang akan menggeser Allah di dalam hidup itu. Pasti. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya apa sih yang Allah inginkan dalam hati kita? Cuman satu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Apa? Mengucap syukur. Ini penting. Ucapan syukur ini dahsyat. Tuhan mengaruniakan apa saja sesuai dengan kedaulatannya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan saya berani katakan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Pasti. Tapi repotnya sekarang ini keinginan dengan kebutuhan sulit untuk membedakan. Bahkan keinginan sekalipun dibungkus dengan kebutuhan. Ini repotnya. Padahal Tuhan itu Maha tahu apa yang kita butuhkan. Percaya, Dia pasti cukupkan. Bapak Ibu jangan pernah khawatir tentang kebutuhan dan keperluan kita yang sesungguhnya. Sebab apa yang kita perlukan, kita butuhkan, saya yakin dan percaya Dia pasti sudah cukupkan. Maka dari itu firman Tuhan pagi hari ini, yuk belajar satu hal, apa? Mengucap syukur. Ya Bapak Ibu, seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Setelah itu kita masuk dalam doa. Yuk kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, hambanya Bapak Susmani bacakan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ini yang menjadi kehendak Allah. Apa itu? Mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur itu dapat mengikis keserakahan kita. Ya, bahkan hati-hati dengan keserakahan, ketamakan karena bisa menggeser Allah di dalam hati kita. Maka dari itu, yuk kita jauhi keserakahan, kita lebih baik hidup penuh dengan pengucapan syukur. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Saya yakin semua kita pasti diberkati Tuhan. Ayo lakukan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Cukup Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang menjadi kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk dalam doa.
Ya, kita doakan buat kebenaran firman Allah. Terus kita juga masuk dalam doa buat bangsa dan negara kita Indonesia, terutama kita berdoa untuk COVID-19 ini. Kalau Tuhan izinkan biar cepat berlalu, karena saya percaya COVID-19 ini ada di tangan Tuhan. Tinggal Tuhan angkat saja akan selesai. Tapi biar ini menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, kita masuk dalam doa. Saya minta dengan hormat hambanya, Cik Bunden bisa membantu doa buat firman Tuhan. Dan sekali lagi doa yang kedua, saya minta dengan hormat hambanya Bapak Susmani untuk berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Bersama juga doakan buat COVID-19. Dan nanti doa terakhir biar kami sendiri tutup di dalam doa. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala puji syukur bagi Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas kasih dan rahmat anugerah Engkau. Amen. Firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini untuk menegur kami Tuhan. Amen. Supaya kehidupan kami selalu penuh dengan ucapan syukur Tuhan kepada Engkau. Bukan kami selalu menuntut kekurangan-kekurangan kami akan harta dunia Tuhan. Oh, benar. Tapi kami selalu hidup penuh dengan ucapan syukur di yang Yes. Engkau kendaki ya Bapa. Nah. Sehingga segala-galanya Tuhan mengetahuinya Tuhan. Sungguh Tuhan kami sangat berharga di hadapan Engkau. Amen. Sungguh Tuhan firman-Mu yang begitu indah bagi hari ini menegur kami Tuhan. Memberi kekuatan yang baru dan kami mengetahui akan rahasia kebenaran-Mu sesungguhnya Tuhan. Sehingga pengiringan kami kepada Engkau tidak akan sia-sia Tuhan. Selalu pelayanan firman-Mu selalu diberikan roh hikmat-Mu kepada hamba-Mu. Sehingga memimpin sidang jemaat-Mu di sini semakin dewasa kerohaniannya Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur kepada Engkau. Semakin hari iman kami ditumbuhkan Tuhan. Semakin iman kami dikuatkan dan kami mengiring Engkau tidak akan sia-sia Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Engkau. Engkau begitu baik Tuhan terhadap kehidupan kami semua jemaat-Mu di sini. Tuhan, sungguh Tuhan kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan. Tapi Engkau sendiri yang bekerja berkarya kepada hamba-Mu. Semakin roh hikmat Allah dicurahkan, semakin membawa jiwa-jiwa yang mendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, tahu akan rahasia kebenaran Allah sesungguhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Engkau mengetahui Tuhan sedalam-dalam hati kehidupan kami yang penuh banyak kekurangan ini Tuhan. Engkau mengampuni kami ya Bapa. Seringkali kami memikirkan perkara-perkara dunia Tuhan. Tapi dengan kebenaran firman pagi hari ini yang membangun jiwa kehidupan kami jangan binasa, melainkan kami memperoleh hidup yang kekal dan layak di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas teguran firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala doa penyembahan kami yang penuh baik kekurangan kelemahan. Kami yakin dan percaya firman-Mu selalu menuntun dan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, mohon diperkenan Bapa berdoa syafaat. Ya, sungguh Tuhan. Kami mohon berkenan Bapa Engkau sendirikan telinga pengasihan-Mu akan doa hamba-Mu. Sekali lagi hamba mohon ampun segala dosa, salah, kekurangan dan kelemahan kami. Hamba mohon disucikan dari segala kejahatan kami, agar doa kami tidak terhalang, tetapi doa kami boleh sampai ke hadirat Bapa, dan Bapa mendengar serta berkenan mengabulkannya. Bapa, hamba berdoa buat bangsa dan negara kami yang besar ini Bapa. Karena adanya virus corona Bapa, banyak segi-segi kehidupan yang sudah lumpuh. Bapa, kami mohon hikmat-Mu
Kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon rahmat-Mu buat pemimpin-pemimpin bangsa yang Kau tentukan untuk memimpin bangsa dan negara yang besar ini, supaya kehidupan ini Bapa, segi-segi kehidupan yang sudah mulai lumpuh boleh bangkit kembali, boleh berjalan kembali. Karena bukan hanya bidang-bidang jasmani yang rusak Bapa, tetapi bidang kerohanian yang terutama juga mengalami kerusakan. Karena dengan adanya virus corona ini, kami tidak lagi bebas beribadah kepada Tuhan. Bapak, ada batasan-batasan Bapak, bahkan ada Tuhan beberapa rumah ibadah yang sampai saat detik ini belum bisa dibuka dan bisa beribadah kembali di sana. Untuk itu Bapak, kami mohon biarlah hikmat-Mu turunkan atas pemimpin bangsa kami, supaya pemimpin bangsa kami mendapatkan pencerahan yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang nantinya kebijakan itu Bapa boleh kami lakukan bersama-sama, boleh diterapkan dengan benar di dalam kehidupan yang luas ini, sehingga terjadi pemulihan di dalam setiap bidang kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapa hamba-hamba-Mu yang kena dampak virus corona ini, utama dampak kesehatan mereka yang sedang dirawat, baik mereka dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah sendiri, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas dan kasihan-Mu, lawatlah mereka Bapa, jamahlah mereka, agar secepatnya kesembuhan terjadi di dalam diri mereka masing-masing. Kami serahkan Bapa hamba-hamba-Mu yang Kau berikan tugas untuk melayani mereka yang ada di garis depan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati hati mereka dan pikiran mereka, supaya mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk merawat mereka-mereka yang sakit. Terima kasih Bapa kepada kami semua yang dalam keadaan sehat. Tuhan, berikan kami kelembutan hati, kerendahan hati untuk mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan Tuhan, supaya kami tidak terpapar oleh virus corona yang sangat bahaya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Perkuat iman kami, perkuat roh kami, agar kami senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, sehingga kami tidak keluar daripada payung kasih anugerah-Mu, sehingga kami tetap terlindung di bawah naungan kepak sayap kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan selanjutnya Bapa, kami serahkan virus corona ini, mungkin jumlahnya Bapa triliunan di muka bumi ini. Kami percaya Allah kami tetap Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang tetap memiliki otoritas atas alam semesta ini. Untuk itu Bapa, kami mohon rahmat-Mu, kami mohon belas dan kasihan-Mu buat kami, bangsa dan negara kami yang besar ini, juga umat manusia di muka bumi pada umumnya. Tuhan, selekasnya Engkau angkat virus corona dari muka bumi ini, agar secepatnya setiap kami, pribadi lepas pribadi, umat-Mu di seluruh muka bumi ini memiliki kebebasan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu Bapa, kalau pagi ini kami boleh ada di tempat duduk ini. Kau anugerahi kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh beribadah kepada Bapa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga boleh berdoa kepada-Mu. Terima kasih Bapa, semua yang kami terima itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami yang penuh kekurangan dan kelemahan, kami aturkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dengan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus terus turun menaungi kita semua, menyertai, menuntun, memimpin, dan memberkati kami semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih.